Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Aku Ini. Jangan takut. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 14 ayat 26 dan 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah peristiwa penggandaan roti dan dengan roti itu orang banyak menjadi kenyang, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia juga menyuruh para muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke daerah seberang. Yesus sendiri menyepi untuk berdoa. Ketika para murid itu dalam perjalanan menyeberangi danau, terjadilah angin sakal. Angin besar yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Dalam situasi kritis itu, mereka melihat sosok manusia yang sedang berjalan di atas air. Mereka takut dan mereka mengira ia hantu. Sebab dalam pengetahuan orang-orang pada masa itu, penguasa laut dan danau adalah setan. Yesus yang menangkap kegelisahan mereka itu segera memberikan jawaban atas kegelisahan mereka dengan berkata, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Petrus yang adalah kepala dari rombongan para rasul itu sedang tidak nyaman dengan perkataan Yesus. Lalu mau membuktikan dengan berkata, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." "Oke," kata Yesus, "silahkan." Petrus pun melangkah di atas air. Namun, karena ragu-ragu, ia nyaris tenggelam. Saudara-saudari terkasih, kepada Petrus, Tuhan Yesus sambil mengulurkan tangannya, menolong Petrus. Ia berfirman, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tampaknya Petrus
dan kawan-kawannya belum mengerti dan percaya tentang guru mereka yang telah mengenyangkan 5.000 laki-laki plus wanita dan anak-anak. Dia itu siapa? Ketika Yesus naik ke perahu bersama-sama mereka, angin pun reda. Tidak ada kuasa lain di atas muka bumi dan semesta kecuali Anak Allah. Kehadiran Yesus meredakan angin sakal. Yesuslah penguasa sesungguhnya, bukan setan atau roh jahat seperti yang mereka yakini. Oleh peristiwa dikatakan Matius penginjil. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau Anak Allah. Inilah juga pengakuan iman jemaat perdana atas diri Yesus, yang kepadanya para murid memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat dan mereka alami. Ia menjadikan semuanya baik. Markus bab 7 ayat 37. Saudara-saudari terkasih, judul renungan hari ini saya kutip dari ucapan Tuhan Yesus sendiri. Aku ini, jangan takut. Inilah pernyataan Yesus kepada mereka hidup dekat bersamanya. Orang-orang pilihannya ini ternyata tell me alias telat mikir atau lambat untuk mengenali siapa Yesus. Mereka tahu apa kata orang tentang Yesus. Tetapi ketika Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Mereka tidak bisa menjawab, kecuali Petrus yang dianugerahi roh oleh Bapa menjawab, katanya, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius bab 16 ayat 16. Dalam rasa takut dan kekaguman di tengah situasi kritis yang mereka alami di tengah badai dan angin sakal yang mereda setelah Yesus datang, meluncurlah kata-kata dalam penyembahan. Sesungguhnya engkau Anak Allah. Mereka menyembah Yesus sebagai bentuk dan ungkapan serta pengakuan iman bahwa Yesus itu bukan hanya seorang nabi, melainkan dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta dan seluruh isinya. Oleh peristiwa ini, para murid dibukakan matanya, serta disentuh hatinya untuk mengalami Allah yang hadir dalam diri Yesus. Mereka lalu menjadi paham akan ucapannya, aku ini, jangan takut. Yesus menghendaki para muridnya agar tidak takut padanya, melainkan menaruh hormat dan penyembahan kepadanya. Saudara-saudari terkasih, seorang antropolog berkata tentang zat tertinggi yang disebut dewa, Tuhan atau Allah, atau sebutan lain adalah pribadi yang tremendous et fascinos, yang memiliki daya tarik yang kuat tetapi sekaligus menggentarkan, sehingga orang yang berbudaya menaruh hormat
kepada zat tertinggi itu. Namun, fakta dewasa ini, banyak orang tidak peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Mereka hanya sibuk mencari hal-hal yang bisa membuat diri mereka bahagia. Namun, ketika mereka berhadapan dengan fakta yang menakutkan, apalagi mengancam keselamatan jiwanya, mereka baru mencari Tuhan. Ketika semuanya baik-baik saja, orang melupakan peran serta Tuhan dalam hidup mereka. Tidak terkecuali orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Orang-orang beriman yang percaya kepada Yesus baru mencari Tuhan kalau sudah mengalami krisis dalam kehidupannya. Saya tidak sedang ingin menghakimi seseorang, tetapi baiklah ini menjadi bahan refleksi agar kita tidak memiliki keraguan seperti Petrus, kalau engkau Tuhan. Apa perlu bukti dulu baru percaya kepada Yesus? Bukankah Yesus sudah memberkati kita setiap hari dengan memberikan kecukupan rezeki? Dengarkanlah firman-Nya. Setiap kali kita dilanda ketakutan dalam hidup kita, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya teguh pada Yesus yang selalu hadir untuk menyelamatkan aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, dalam hidup kami seringkali mengalami rasa takut dan kecemasan. Namun, Yesus mau supaya kami percaya kepadanya dan mengandalkan Dia. Tambahkanlah iman kami kepada Yesus, Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.